guys, welcome back to another episode. Ya, gue seneng banget buat kalian yang selalu setia nontonin episode-episode gue di Michi Diary. Dan buat kalian yang baru gabung di channel gue, jangan lupa di subscribe dan diklik juga tombol loncengnya biar kalian tuh gak ketinggalan setiap episode-episode terbaru dari Michi Diary. Karena di minggu depan gue nih akan rajin lagi buat upload video yang ngebahas tentang cerita horor atau ngebahas tentang kisah-kisah nyata pastinya ya. Dan yang kali ini gue akan ngebawain cerita misteri lagi nih guys, yang pastinya ini adalah satu kisah yang sangat mengerikan ya. Dan ini kisah tentang pembunuhan berantai, yang dimana sampai akhir hidupnya si pembunuhnya ini tidak mengakui perbuatannya. Dan inilah dia kisahnya. Ini adalah kisah dari Herbert Richard Baumeister, yang dimana dia lahir pada tanggal 7 April 1976 di Indianapolis, Amerika. Nah, ayahnya ini adalah seorang dokter. Dia adalah seorang dokter anestesi yang bernama Dr. Herbert, dan juga istrinya yang bernama Elizabeth Baumeister. Istrinya ini adalah seorang tahu digoreng. Dimana ibunya ini adalah seorang ibu rumah tangga biasa ya. Dan dia terlahir di keluarga yang sangat kaya raya. Herbert ini nggak pernah disakiti oleh keluarganya, baik itu perasaannya ataupun fisiknya. Jadi benar-benar disayang. Dia tuh adalah anak yang sangat beruntung lah ya di keluarganya itu. Orang tuanya tidak pernah memukulnya, apalagi memarahinya. Tapi di saat dia tumbuh dewasa, dia tumbuh menjadi anak yang ansos. Jadi benar-benar dia tuh sukanya menyendiri. Dan kebiasaan anehnya dia adalah suka bermain dengan bangkai hewan. Jadi bangkai hewannya itu sering banget nih dia bawa ke sekolah. Dan bangkainya itu dipotong terus dimainin, kadang-kadang ya dia taruh ke meja gurunya. Dan jarang juga si Herbert ini tuh sering pipis di meja gurunya. Dan itu yang bikin teman-temannya nih ngerasa kayak aneh banget sih dia tuh gitu. Ngerasa kayak jijik gitu loh, kayak takut buat temenan sama si Herbert ini. Nah, itu yang bikin si Herbert ini jadi nggak punya teman di sekolahnya. Tapi itu nggak masalah buat si Herbert, karena dia tuh lebih senang main sama bangkai mayat dibandingkan bangkai mayat. Dia lebih senang main sama bangkai hewan dibandingkan main sama teman-temannya. Jadi nggak apa-apa lah nggak punya teman, tapi kan ada bangkai-bangkai ini. Nah, karena kejadian itu, gurunya ini menelpon ayahnya dan ngabarin kalau kayaknya ada yang aneh nih sama anaknya gitu. Kayaknya anaknya nggak normal. Akhirnya si ayahnya datang ke sekolah dan ayahnya nih tahu sebenarnya, sadar gitu loh kalau anaknya nih adalah mempunyai sesuatu yang unik gitu loh, hal-hal yang unik sejak kecil. Nah, karena dari laporannya guru ini, ayahnya langsung membawa anaknya untuk diperiksa mentalnya, kejiwaannya. Dia bawa ke rumah sakit jiwa. Dan hasil dari rumah sakit jiwa itu mengatakan bahwa si Herbert ini terkena satu penyakit mental yang bernama skizofrenia dan memiliki kepribadian ganda. Nah, tetapi anehnya orang tuanya itu bukannya mengobati anaknya, merawat, masuk ke rumah sakit jiwa ya, atau kasih obat lah yang bagus buat anaknya, tapi dia tuh malah menyepelekannya. Pada tahun 1965, Herbert berkuliah di Indiana University, dan disitulah dia pertama kali bertemu dengan calon istrinya. Calon istrinya tuh cantik guys, dia cantik, dan selain mahasiswi dia juga adalah seorang guru, yang dimana cewek ini sama sekali tidak melihat keanehan-keanehan dari si Herbert. Jadi yang dia lihat itu adalah Herbert yang baik hati, dia juga adalah laki-laki yang benar-benar tipenya dia banget lah. Artinya tuh dia benar-benar mencintai si Herbert pada saat itu. Wanita ini bernama Juliana. Nah, selesai kuliah, si Herbert ini bekerja di salah satu perusahaan motor. Tetapi sama lah ya, seperti waktu zaman sekolahnya dulu, dia suka pipis
di meja gurunya. Nah kali ini dia juga sama. Saat kerja di perusahaan motor itu, si Herbert ini suka pipis di meja supervisornya. Dia tuh sering banget melakukan pipis di meja supervisornya, tetapi itu nggak pernah ketahuan. Dan itu ketahuannya sekali ya, karena di meja supervisornya itu ada surat yang harus dikirim ke gubernur Indianapolis. Nah karena kejadian itu si Herbert ini jadi dipecat. Nah si Herbert cari kerjaan baru lagi nih guys, tapi kerjaan yang keduanya ini dia tuh terlihat sangat cocok, terlihat sangat bagus lah kerja di situ. Kerjaan yang keduanya ini adalah dia bekerja di toko barang second, di mana dia itu benar-benar menjadi orang yang berbeda dari sebelumnya. Dia tuh sangat ramah, dia mau berkomunikasi dengan customer, dan dia tidak lagi melakukan pipis sembarangan ya. Tapi kita mana tahu kan, karena itu kan dia bekerja di satu tempat yang menjual barang-barang second, bau-bau pipis atau ada yang pipis atau mungkin itu bekas pipisnya si Herbert, kita nggak tahu dong. Pada bulan November 1971, akhirnya si Herbert ini menikah dengan Juliana. Tetapi nggak lama dari pernikahannya itu, si Juliana ini langsung menelpon ayahnya. Dia bilang, tolong dong kayaknya si Herbert nih kesakitan deh. Terus langsung ayahnya nih datang dan ayahnya sudah yakin kalau kayaknya penyakit mentalnya nih kumat lagi deh. Kayaknya jauh lebih berbahaya gitu. Nah langsung saja si Herbert ini dibawa ke rumah sakit jiwa dan langsung dirawat selama 2 bulan. Nah si Julia ini benar-benar istri yang setia ya, benar-benar mencintai suaminya dan menyayangi suaminya. Jadi dia benar-benar menemani si Herbert ini dan menunggunya sampai dia keluar dari rumah sakit. Nah suatu hari si istrinya ini bilang ke ayahnya Herbert, boleh nggak aku nih pinjem uang 400 US karena aku ingin buka toko usaha yaitu toko barang second. Nah ayahnya ini pun mensetujuinya, terus memberikan uang 400 US itu ke Juliana. Dan akhirnya mereka pun buka usaha pertama mereka yang bernama Save a Lot. Nah Save a Lot ini menjadi sangat booming dan terkenal di kotanya. Dan itu yang membuat mereka menjadi kaya raya dan banyak uang. Pada saat itu mereka mempunyai customer yang sangat puas sama barang-barang yang ada di Save a Lot itu. Bahkan para customer itu juga puas dengan pelayanan dari Juliana dan Herbert. Sampai akhirnya mereka berhasil membeli tanah seluas 18 hektar di tahun 1951. Yang sangat besar dan megah, dan juga ada indoor poolnya juga, dan ada juga peternakan kuda di dalamnya. Pokoknya rumah paling besar lah ya. Herbert ini juga dikenal sebagai seseorang yang sukses di kotanya. Nah, dia itu juga sering banget melakukan santunan ya kepada anak yatim piatu. Artinya keluarga mereka tuh sangat dipandang dan dihormati di lingkungannya. Herbert juga dikenal sebagai orang yang mempunyai properti yang sangat banyak. Dan itu karena keberhasilan mereka di toko pertamanya ini. Dan karena toko mereka yang pertama kan booming, makanya mereka itu berniat untuk membuka lagi toko yang kedua. Sama seperti toko yang pertama ya, menjual barang-barang second. Nah, tapi yang kedua ini bukannya untung yang dia dapat, tapi mereka tuh selalu merugi. Dimana toko yang kedua ini itu selalu banyak banget kerugian dan pokoknya tuh nggak ada untung lah ya yang dihasilkan. Dan dari semenjak kejadian itu mereka tuh jadi sering cekcok. Dua-duanya ini tuh jadi sering salah paham dan jadi sering berpikir yang aneh-aneh gitu lah ya. Terkadang juga si Herbert ini berubah sikapnya tuh. Jadi yang tadinya dikenal manis gitu ya, itu berubah menjadi yang kayak gue nih gak kenal sama suami. Jadi kayak ada yang berubah gitu dari suami. Dan itu berpengaruh sih dari finansialnya si Herbert dan Juliana ini.
Dan karena Juliana ini kerja di tokonya si Herbert ya, padahal Juliana itu bekerja di tokonya Herbert nih untuk membantu keluarganya. Tetapi si Herbert ini tidak lagi melihat Juliana sebagai istrinya saat dia sedang menjaga toko. Jadi dia melihat istrinya ini tuh sebagai pelayan toko atau pekerja saja ya. Nah kadang-kadang si Juliana ini tuh juga diomelin, dia caci maki di depan customer oleh si Herbert ini. Dia bilang, kamu bodoh banget sih jaganya. Dan itu membuat Juliana kayak, kok laki gue berubah gitu, kok suami gue berubah gitu. Dan karena si Herbert ini sering ngomelin si Juliana, akhirnya Juliana ini berpikir, oke, aku gak akan jaga toko lagi nih tiap weekend. Gimana kalau misalkan tiap weekend aku dan anak-anak akan pergi ke rumah ibu kamu, katanya gitu. Nah, si Herbert ini mensetujui pernyataan dari si Juliana. Jadi setiap weekend dia tuh membawa ketiga anaknya untuk berlibur ke rumah mertuanya. Dan itu disetujui oleh si Herbert. Jadi itu Juliana kayak ngasih kesempatan dia buat menyendiri lah ya, buat mengurus dirinya sendiri gitu tanpa anak dan istri gitu. Pokoknya tiap weekend gak diganggu lah nih ya sama si Juliana dan ketiga anaknya. Beberapa bulan setelah itu dijalani, salah satu anaknya mereka, gue dilalerin ya. Bangke, jadi masukin. Nah, beberapa bulan setelah itu dilakukan, suatu hari anak tertua mereka yang sedang bermain di halaman rumah mereka menemukan tengkorak manusia. Nah, anaknya itu langsung kaget dan langsung memberikan tengkorak itu ke ibunya, yaitu Julia. Nah, Julia ini langsung kaget juga ya, sama seperti anaknya, dan dia langsung menanyakan kepada suaminya yaitu Herbert. Dia langsung menelepon dan dia bertanya, ini tengkorak dari mana ya, kok bisa ada tengkorak di halaman rumah kita gitu. Terus si Herbert ini dengan santainya dia menjawab kalau, kamu lupa ya, ayah kan seorang dokter, itu adalah tengkorak palsu yang ada di garasi ayah. Dan Julia ini langsung mempercayainya begitu saja. Tapi guys, pada saat yang bersamaan ada sebuah laporan tentang orang hilang, dan di mana orang hilang itu bukan cuma satu, tetapi banyak ya. Dan yang hilang ini memiliki kesamaan, yaitu mereka adalah customer dari Ginor. Jadi Ginor itu adalah nama bar atau klub khusus gay. Dan karena Indianapolis itu dulunya sangat tertutup dengan gay, makanya banyak warga yang menyepelekan tentang berita itu. Mereka tuh kayak, mungkin aja nih ya, para gay ini cuma lagi pergi ke satu tempat yang bisa dibilang mengizinkan keberadaan mereka gitu, kayak ke New York atau ke Francisco. Nah, pada awalnya nggak ada polisi nih guys yang tertarik sama berita yang ada saat itu. Mereka juga berpikirnya kalau ya mungkin gay-gay ini tuh semuanya mereka lagi pergi ke satu tempat yang menurut mereka tuh lebih aman gitu loh, lebih nyaman di sana, lebih bisa menerima mereka. Bahkan detektif pun juga nggak ada yang mau menyelidiki. Tetapi ada satu detektif nih guys yang penasaran banget dan benar-benar serius untuk mengungkap dari kasus ini. Dia bernama Basil Avanza. Dia tertarik dan dia mulai menyelidiki. Bahkan dia berpikiran bahwa laki-laki itu bukanlah hilang ataupun pindah ke satu tempat begitu saja. Sampai akhirnya si Basil ini datanglah ke bar tersebut dan dia bertanya kepada semua yang ada di bar tersebut. Dia nanya ke waitersnya, dia nanya ke customer, dia nanya ke semua yang dia temuin yang ada di sana. Lu pernah ketemu gak nih sama pria yang ini? Dia bawa poster foto-foto orang hilang itu ya guys. Kamu pernah ketemu gak? Kamu pernah ngeliat gak? Terakhir ketemu di mana nih? Terakhir ngeliat dia lagi di mana nih? Tapi gak ada satupun yang bisa menjawab tentang keberadaan pria-pria itu. Dan akhirnya Basil ini menempelkan poster laki-laki tersebut di dinding deket barnya ya guys. Dan menulis juga nomor teleponnya. Jadi kasih tahu kalau ada yang
udah pernah ketemu sama pria ini atau udah ada yang pernah ngeliat terakhir dia kemana, tolong kabarin saya atau telepon ke nomor telepon saya. Pada bulan Mei 1993, nah ini tuh nggak lama dari si Brazil atau detektif ini menempel poster tersebut ya. Jadi ada seorang pria yang kita sebut saja namanya nih Bambang ya guys, karena dia juga nggak menyebutkan namanya sebenarnya, atau kita mau sebut aja namanya Bang siapa? Nggak, kita sebut saja namanya Bambang ya, karena sebenarnya dia juga nggak menyebutkan nama aslinya sih ya. Jadi dia tuh berkata, kalau kamu ingin mencari tahu tentang keberadaan orang-orang ini, kamu tuh harus curigain dia sama satu laki-laki. Terus detektif itu nanya balik, siapa orang itu? Kenapa aku harus curiga sama laki-laki ini? Terus Bambang itu bilang, namanya Brian Smart. Dulu aku ngefans banget sama dia. Dan sampai akhirnya tahu bulat tuh datang. Pria itu bernama Brian Smart. Jadi dulunya aku nih ngefans banget sama dia. Dan akhirnya aku nih bisa minum sama dia di bar. Dia ajak aku pulang. Nah pas pulang dia bilang kalau ini adalah rumah bosnya, yang dimana dia itu adalah seorang arsitek. Terus dia membawa aku ke salah satu ruangan. Ruangannya itu cukup besar, ada indoor poolnya juga. Saat aku masuk, aku melihat banyak banget properti party dan juga manekin. Sebenarnya aku saat melihat manekin itu agak sedikit terganggu. Tetapi dia meyakinkan bahwa semuanya baik-baik saja. Dan aku semakin tidak nyaman saat dia menawarkanku minum lagi. Tetapi aku tolak karena aku sudah cukup untuk hari ini. Terus Bambang ini juga diajakin untuk berhubungan badan sama si Brian Smart ini. Dan karena memang tujuan si Bambang itu dari rumah adalah untuk have fun, jadi dia menyetujui keinginan si Brian Smart ini. Terus Brian Smart itu bilang, aku punya fantasi kalau sedang berhubungan, yaitu suka mencekik pasanganku. Nah, si Bambang ini langsung mensetujuinya. Jadi dia pikir ya itu cuma fantasi biasa doang. Tetapi saat itu terjadi, wajah dari si Brian ini berubah. Dari yang tadinya nikmat itu berubah menjadi orang yang kayak ingin membunuh gitu loh. Dari yang tadinya dia nafsu itu langsung berubah menjadi seperti ingin membunuh. Nah karena tubuh Bambang ini besar dan tubuhnya si Brian ini kecil, makanya dengan mudah si Bambang ini mendorong si Brian dan langsung kabur dari rumah tersebut. Terus detektif ini nanya, kamu masih inget nggak sama rumahnya? Rumahnya di mana dan alamatnya di mana nih? Karena kita tuh harus datang ke rumah itu sama-sama. Kita harus menyelidikinya nih bareng-bareng. Terus si Bambang ini tuh bilang, karena saat itu aku sedang mabuk, aku nggak inget, aku nggak tahu jelas gitu loh rumahnya yang mana. Yang aku inget hanyalah itu ada di satu komplek elit dan rumahnya besar-besar. Terus detektif ini bilang, oke, nggak apa-apa, nanti suatu hari kalau kamu ketemu lagi sama Brian Smart, tolong kamu telepon saya lagi ya dan kabarin. Terus si Bambang ini setuju. Akhirnya mereka mengakhiri telepon tersebut. Akhirnya detektif ini mencari tahu tentang Brian Smart. Dia cari di Google, dia cari ya semuanya, ternyata dia tidak menemukan siapa itu Brian Smart. Dan benar aja guys, beberapa bulan setelah si Bambang ini menelpon detektif itu, si Bambang ini bertemu lagi dengan Brian Smart di bar tersebut. Nah, Brian Smart itu nyamperin si Bambang, terus dia bilang katanya, maafin aku ya pada malam itu, aku kayaknya terlalu agresif deh. Dan sebenarnya si Bambang pada saat itu tuh ketakutan guys, tapi karena dia nih sudah ngebayangin apa ya janjinya dia dengan detektif itu, jadi dia menyampingkan rasa takutnya itu. Terus Bambang bilang ya udah nggak apa-apa gitu. Akhirnya mereka minum bareng. Tadinya pengen dibawa pulang lagi sama si Brian, cuma dengan alasan kayaknya aku nggak bisa deh. Akhirnya cuma dianterin sampai depan pintu bar aja. Dan kali ini si Bambang tuh pinter guys, dia mencatat nomor mobil si Brian Smart dan dia memberikan kepada detektif tersebut.
Detektif itu langsung mencari tahu nih mobil itu milik siapa. Dan ternyata setelah dicari tahu, mobil itu adalah milik Herbert Richard Baumeister, orang yang sukses di kota itu. Orang terpandang yang mereka nggak bakal pikir kalau itu adalah perbuatannya. November 1993, detektif itu datang ke rumahnya si Herbert bersama dengan teman-teman detektifnya nih. Tetapi itu ditolak sama si Herbert, terus diusir juga sama si Herbert. Nah, beberapa hari setelah itu detektifnya ini datang lagi, tapi yang membuka pintu adalah istrinya, yaitu Juliana. Nah, karena si Juliana ini bucin sama si Herbert gitu ya, jadi dia tuh nggak berpikir yang aneh-aneh tentang suaminya itu. Masa sih ya suami gue nih memperkosa laki-laki sampai ngebunuh gitu ya kan kak? Dia kan bisa bikin anak gitu. Kita nih dari pernikahannya punya 3 anak. Nggak mungkin kayaknya dia tuh suka laki-laki terus diperkosa terus dibunuh. Kayak nggak mungkin deh. Akhirnya si Juliana itu ngusir detektifnya ini dan menutup pintu. Dan gak lama dari si Juliana ini tuh tutup pintu ya, dan dia berjalan, dia tuh mikir lagi, tapi kan anak gue kemarin tuh nemuin tengkorak kepala. Mungkin aja iya ya. Tapi itu langsung dikesampingin lagi sama si Juliana karena kebucinannya itu mulai keluar lagi guys. Nah karena si Herbert ini udah sering dicari ya sama polisi dan detektif juga udah sering banget datang ke rumahnya si Herbert. Nah ini membuat sifatnya si Herbert tuh berubah jadi moody, jadi kayak entar sayang, entar marah-marah, entar ngomel-ngomel gitu loh, entar manja-manja, pokoknya jadi moody deh. Nah dia tuh nggak sekali 2 kali ngomelin si Juliana di depan anak-anaknya, dan anak-anaknya juga sering banget diomelin sama si Herbert ini, dan itu ngebuat kayak si Juliana ini tuh kayak gak nyaman sama si Herbert lagi. Dan pada tahun 1996 Juliana ini akhirnya meminta cerai kepada Herbert. Dan mulai saat itu juga lah si Juliana ini langsung telepon ke detektifnya, katanya oke lah kamu boleh geledah rumah nih, tapi tunggu ya saat si Herbert ini lagi keluar kota. Langsung si detektif sama istrinya ini atur waktu sampai akhirnya si Herbert ini pergi keluar kota dan memperbolehkan detektif ini untuk menggeledah rumahnya si Herbert. Dan benar aja guys, pada saat mereka melakukan penggeledahan rumahnya Herbert, mereka menemukan 11 jasad laki-laki dan hanya 4 yang bisa diidentifikasi. Pada saat itu berita ini tuh sangat heboh ya, yang dimana pada saat itu juga si Herbert sebenarnya nih udah tahu lah kalau misalkan dia tuh sedang dicari sama polisi dan juga detektif. Dan pada saat itu sebenarnya si Herbert ini juga sedang melakukan perjalanan ke Kanada, tapi dia juga tahu kalau sebenarnya polisi tuh udah mulai mengincar si Herbert. Tapi selama kurang lebih 2 minggu, polisi mencari keberadaan si Herbert itu nggak ditemukan. Jadi susah banget nih buat dapetin si Herbert itu. Dan pada akhirnya, pada tanggal 3 Juli 1996, ada 2 orang polisi yang mengatakan bahwa mereka menemukan jasad Herbert di Finery Facial. Yang dimana di samping jasad Herbert itu ditemukan juga pistol dan juga sepucuk surat. Surat itu dibaca sama polisi dan isinya adalah tentang alasan kenapa dia bunuh diri, dan dia hanya bilang kalau alasan dia bunuh diri adalah karena perkawinannya dan juga bisnisnya yang gagal. Jadi dia tuh sama sekali nggak merasa menyesal dengan 11 mayat itu, dan dia tidak mengakui tentang pembunuhannya itu, apalagi pemerkosaannya. Dia sama sekali tidak mengungkit tentang siapa laki-laki atau mayat-mayat itu yang ada di halaman rumahnya. Jadi dia hanya menuliskan alasannya itu karena gagal dari pernikahannya dan juga gagal dari bisnisnya aja. Dan polisi juga menemukan lagi nih guys, 9 jasad laki-laki di sekitaran jalan tol Indianapolis, Ohio, yang diyakini bahwa itu adalah korban dari si Herbert juga, karena istrinya nih pernah bilang kalau suaminya itu juga melakukan pergi bisnis lah ya, melakukan pekerjaan ke daerah Ohio. Sadis juga ya.
banyak juga dia. Kayaknya ada di mana-mana ya guys, disebar kemana-mana. Menurut kalian yang di Ohio ini termaksud ulah dari si Herbert atau ada Herbert yang lain di sana? Coba isi di kolom komen ya guys. Oke guys, sampai di sini dulu kisah mengerikan dari Michi Diary. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa diklik tombol like-nya dan di-share ke teman-teman kalian. See you next, bye-bye!